So, akhirnya TWS untuk para gamer hadir juga. Karena kita kedatangan sebuah produk yang bener-bener cukup mind-blowing, inovatif juga buat bermain game. Jujur, gua nggak kepikiran kenapa dari dulu tuh si TWS nggak dikasih dongle aja gitu. Kayak si EPOS 270 Hybrid ini. Balik lagi dengan gue Ali dari channel Semedia, dan ini adalah TWS gaming ya dari brand EPOS, yaitu GTW 270 Hybrid. By the way, kalau kalian belum familiar sama brand yang satu ini adalah brand dari Sennheiser, anak perusahaannya dari Sennheiser, produsen audio juga yang udah cukup legend. Dan dengan adanya co-brandnya kali ini, si EPOS, gue rasa si Sennheiser ingin melebarkan juga pasarnya dan membranding sendiri lini khusus untuk produk gamingnya. Soalnya gue juga nggak tahu, tiba-tiba ada aja gitu brand si EPOS muncul dan harga tiap produknya itu cukup mahal, tapi kok barangnya mirip banget gitu sama Sennheiser. Sebelum ada si TWS ini yang sering gue lihat di pasar itu ada kayak Game One, Game Zero, tapi namanya EPOS gitu ya. Gue kira kayak versi murahnya atau bootlegnya, tapi ternyata memang si EPOS ini punya afiliasi sama si Sennheiser langsung. So, kita udah nggak perlu suzon lagi soal kualitas apalagi experience-nya. Karena memang pengalaman si Sennheiser dalam bidang audio itu udah mantep banget. Sebelumnya gue juga pakai TWS si Sennheiser, si CX400BT sebagai daily use gue. Nanti gue bakalan bandingin juga mengapa si EPOS ini hadir. Terus gue bilang inovatif dan juga mind blowing. Karena bukan cuma TWS-nya aja spesial gitu ya, namun barang ini yang ngubah cara pandang gue terhadap TWS itu seharusnya seperti apa. Jadi ini adalah dongle layaknya receiver headset gaming pada umumnya. So, si EPOS GTW 270 Hybrid ini, selain konektivitasnya menggunakan Bluetooth 5.1, bisa juga connect via dongle ini, yang mana bisa mendeliver audio hampir tidak ada delay sama sekali. Karena dongle-nya ini menggunakan teknologi wireless, bukan sekedar receiver Bluetooth saja. Jadi latensi yang diterima jauh lebih minim ketimbang penggunaan Bluetooth. Ditambah pula sudah memiliki kodeks aptX low latency, so memang untuk penggunaan di skema bermain game sudah sangat cocok. Satu hal lagi yang gue suka dengan sistem dongle-nya ini, kita dipermudah juga untuk urusan konektivitasnya. Karena si EPOS-nya itu akan otomatis mengenali si dongle-nya ini dan terhubung secara langsung. Namun, apakah sebuah teknologi dimiliki oleh EPOS ini bisa dikatakan TWS yang sempurna? Gue bisa bilang hampir, karena masih ada beberapa kekurangan pada TWS-nya ini. Gue masih kurang paham, ini sebuah limitasi hardware atau dengan nantinya ada sebuah firmware update untuk diperbaiki atau gimana. Karena sampai saat ini untuk penggunaan dongle Type-C-nya itu belum bisa memanfaatkan mic yang ada pada TWS-nya ini. Padahal TWS ini sudah memiliki kualitas mic yang cukup baik, sehingga sekarang kita itu diminta memilih antara untuk low latency audio atau good quality microphone di mode Bluetooth-nya. Tapi untungnya untuk penggunaan dongle Type-C ini nggak menghalangi kita untuk menggunakan mic bawaan pada device kita. Dongle-nya ini juga datang dengan beberapa aksesorisnya. Ada rubber case yang bisa kita pakai untuk jadi gantungan dongle-nya, dan juga ada adapter C to A-nya. Selain itu pula di paketannya, kita juga akan dikasih kabel chargernya dan juga extender kabel Type-C untuk penggunaan di PC agar bisa memaksimalkan jaringannya. Dan seperti biasa juga kita disediakan pilihan ear tips ukuran small dan large untuk telinga penggunanya. Metalux hadir sebagai pemanis dengan disertai logo EPOS ini menambah nilai kemewahan TWS tanpa ada tombol touch di sisinya, which is good buat kita-kita yang nggak suka dengan TWS memiliki sensor touch karena sering kepencet, dan diganti juga dengan sebuah tombol klik pada sisi kirinya yang memiliki fungsi bisa untuk menjawab telepon atau start pause musik. Casingnya pun juga sudah all metal dengan warna gunmetal, so cukup keren, cuma ukurannya agak sedikit besar untuk normalnya sebuah charging case. Dan charging case-nya ini bisa dikatakan cukup penting karena di case-nya inilah mode konektivitas dipilih secara otomatis. Nah, sistemnya prioritas pasti pada dongle dahulu baru Bluetooth. Namun untuk menghubungkan Bluetooth-nya ke TWS ini memiliki cara, buka dulu case-nya lalu tahan tombol power-nya hingga blinking merah biru, baru deh bisa kita pairing ke device yang kalian mau. Bisa smartphone, laptop, ya aman.
Dongle-nya ini juga sangat berguna, kita bisa hubungkan selain ke laptop, bisa ke smartphone, konsol, itu udah seamless, tinggal colok aja. Kalau soal kualitas suara, TWS ini memang cocok untuk para basshead. Jadi memang didesain untuk mendapatkan feel saat bermain game itu sangat imersif. Dan tentunya di setiap tuningannya ini, di bagian bass, treble, dan vokalnya itu ala-ala Sennheiser punya lah. Udah smooth, warm, dan didengar di telinga gue. Yang gue kurang suka dengan karakter audio bass itu, ya gue masih bisa lah kompromi dengan TWS ini. Bassnya sendiri juga nggak memberikan efek yang terlalu bumi, masih bulat di setiap ketukannya dan nggak berantakan jika sedang memutar lagu yang memiliki frekuensi low yang ramai. Lalu untuk separasinya cukup jelas di setiap instrumennya, nggak saling adu setiap nada-nadanya, palingan dikarenakan ini sebuah TWS gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan staging audio yang luas macam headset ataupun headphone. Experience yang gue rasakan saat testing si TWS ini sangat baik, apalagi dari segi desainnya. EPOS GTW 270 Hybrid hadir dengan kualitas overall yang sangat premium dan juga simple. Terlihat dari earphone-nya memiliki finish yang sangat rapih dengan membentuk daun telinga dengan baik, sehingga dapat fit dengan baik di telinga kita atau setidaknya di telinga gue sendiri. Dan gue juga sudah menggunakan untuk bermain game. Sistem dongle-nya ini memang sudah sesuai, tipis banget dan hampir nggak kenotis latensinya, yang mana cukup responsif. Namun ya itu, kita nggak bisa menggunakan dongle-nya ini buat fitur mic pada TWS-nya. Jadi gue masih perlu gunain mic pada laptop ataupun smartphone gue, atau menambahkan mic bawaan lainnya. Ya intinya si TWS ini udah lebih dari cukup sih buat gue untuk sebuah TWS dipakai bermain game yang membutuhkan tingkat responsivitas yang tinggi. Kalau gue bandingkan pula dengan daily use TWS gue, yaitu si Sennheiser CX400BT, gue merasa kedua produk ini memiliki karakter audio yang cukup mirip. Namun si EPOS ini lebih ngebass lagi suaranya, dan dari treble dan vokalnya, yang gue rasakan sih ya sama-sama aja gitu untuk keduanya. Dan dikarenakan si TWS CX400BT ini lebih ke basic TWS yang memang mengedepankan kualitas audio, sudah pasti untuk segi fitur si EPOS ini jauh lebih unggul dibanding yang Sennheiser. Nah, balik lagi ngomongin si basic EPOS GTW 270 Hybrid ini, yang mana sudah memiliki fitur IP5 water resistant, jadi udah aman lah untuk cipratan air, dan gue pun juga sudah menggunakan TWS ini buat nge-gym. Dan juga jogging itu udah aman banget. Keringat gue lewat ke kuping gue itu nggak ngerusakin si TWS ini, dan tetap fit di telinga gue, nggak jatuh-jatuhan walaupun ini nggak punya hooknya. Baterai mereka klaim sih total pengguna dengan charging case-nya ini bisa tahan hingga 20 jam. Dan di TWS sendiri bisa hold dari 5-6 jaman. Dan pengalaman gue belum pernah sih sama sekali tiba-tiba TWS ini membutuhkan untuk di-charge walaupun gue udah pakai 3-4 jam terus menerus. So cukup tekbal lah, ditambah pula untuk port charging ini sudah menggunakan port Type-C. Jadi lebih mudah lagi karena gue tinggal pakai aja kabel smartphone gue buat ngisi kembali daya si charging case-nya ini. Nah, secara kesimpulan menurut gue si TWS ini sudah bisa memberikan inovasi yang baru dan juga baik untuk penggunaan dalam permainan game. Cuma memang masih belum di kategori yang sempurna untuk sebuah TWS, karena yang tadi gue udah bilang juga untuk penggunaan mic-nya ini kita belum bisa gunakan saat di mode dongle-nya. Jadi cukup ganggu gue apalagi saat gue mau nelpon menggunakan smartphone gue. Dan gue juga bisa katakan si TWS ini juga mungkin udah maksimal kalau misalkan game yang kita mainkan itu lebih ke single player mode dibanding multiplayer. Karena kan multiplayer tuh kita biasanya tuh harus ngobrol gitu kan. Nah, di sini susah nih. Agak disayangkan juga untuk EPOS dan Sennheiser benar-benar ngebagi fitur selling point-nya ke berbagai TWS-nya mereka. Jadi agak sulit juga nih untuk mendapatkan fitur all-in-one pada TWS-nya mereka. Soalnya agak sayang gitu kalau misalnya kita spending cukup tinggi namun belum ada active noise cancelling ataupun headroom mode. Jadi kalau misalnya kita mau kedua fitur tersebut ya kita mau nggak mau harus beli TWS Sennheiser yang Momentum punya. Masa iya kita beli dua, kan mahal. By the way, harganya memang agak cukup pricey ya, berada di high tier kelas punya, yaitu 3,5 juta. Dan gua rasa untuk sebuah inovasi seperti ini dengan pengalaman yang Sennheiser punya itu adalah hal yang wajar. Karena kita diberikan pengalaman penggunaan TWS yang baru yang memungkinkan kita mendapatkan latensi seminimal mungkin dengan kelasnya Sennheiser lagi cuy. Cuma satu sih komentar gue tentang kekurangan si TWS ini. Kenapa mereka nggak built-in tempat naruh dongle-nya ke dalam charging case-nya? Karena yang gue lihat saat ini paling cara yang tepat buat nyimpen dongle-nya cuma digantung ke smartphone gue ini. Ya kan takutnya hilang gitu kan. Sayang banget cuy, 3,5 juta.
Udah sih gitu doang, sisanya gue udah cukup amazed sama si TWS ini. Gue udah nggak perlu pairing atau unpair ketika gue mau pindah device. Tinggal copot pasang aja si dongle-nya, udah gitu enak banget, bisa menghemat waktu gue. Dan kalau menurut kalian gimana nih? Apakah si TWS ini bisa jadi wishlist kalian? Kalau gue rasa sih, kalau misalkan kalian seorang gamer, desktop ataupun mobile, gue rasa ini bisa jadi inceran berat banget karena dari dongle-nya ini. Namun dengan catatan, kalian perlu menyiapkan mic tambahan, terutama untuk desktop, gamer desktop maksud gue, agar bisa memberikan suara yang baik lagi. Dan kalau misalkan smartphone sih, gue rasa ya tinggal ngomong aja pakai mic bawaan smartphone-nya sih, harusnya udah nggak bermasalah. So jangan lupa juga komen gimana pendapat kalian tentang si TWS ini, dan udah gitu aja review gue dari EPOS GTW 270 Hybrid. Terima kasih buat kalian udah dengerin opini gue, dan terlebih lagi tentang karakter audio yang tadi gue udah ngomongin sesuai pendapat gue, itu semua murni dari yang gue rasakan. Bisa jadi berbeda juga dengan kalian alami. Ya pastiin kalian sebelum nyobain si ini harus cobain dulu. Sebelum kalian beli TWS ini, kalian harus cobain dulu, oke? Jangan sampai nyesal ketika sudah beli si TWS ini ataupun TWS lain. Dah, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel SMedia, dan juga follow Instagram kita di @smmedia. Dan udah gitu aja, di sini ada gue Ali sebagai hostnya, ada si Nanda dan juga ada si Aldira. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.